menjelaskan mengenai materi ragam bahasa. Perkenalkan, saya dengan Desti Fitri Guludia. Saya Dita Cipika Loruna. Saya Desti Fitri. Semua kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa merupakan bagian dari keanekaragaman budaya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa bersifat humanis dan menjadi ciri manusia. Setiap manusia membutuhkan bahasa untuk setiap kegiatan. Pengertian ragam bahasa. Menurut Spinoza menjelaskan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi akibat penggunaan bahasa. Sedangkan menurut Krida Laksana, ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Selanjutnya ada klasifikasi ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat wilayah atau area. Variasi bahasa yang bersifat individu disebut dengan idiolek, sedangkan variasi bahasa dari sekelompok individu disebut dialek. Yang kedua, ragam bahasa dari segi penggunaan berhubungan dengan bidang pemakaian. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada variasi di bidang militer, sastra, agama, jurnalistik, dan kegiatan keilmuan lainnya. Yang ketiga, ada ragam bahasa dari segi keformalan. Dapat dilihat dari 5 bagian, yaitu gaya atau ragam baku, atau frozen, atau resmi atau formal, usaha atau konsultatif, santai, dan akrab atau intimate. Selanjutnya ragam bahasa dari segi keformalan. Yang A ada ragam baku. Menurut Arifin Danta, saya menjelaskan bahwa ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Dalam bahasa baku menggunakan kosakata baku. Penetapan kosakata baku terdapat dalam Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia. Kata baku berfungsi untuk mempersatukan penutur berbagai bahasa, memberikan ciri khas bahasa, dan memberikan kewibawaan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya B. Ragam formal. Ragam bahasa formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Contohnya dari ragam resmi atau formal dapat diperhatikan pada buku-buku pelajaran, surat menyurat, surat rapat kedinasan, dan sejenisnya. Ragam baku bersifat tetap, sementara ragam formal bersifat situasional, yakni situasi formal saja. Selanjutnya C. Ragam usaha atau konsultatif. Ragam bahasa usaha ialah pembicaraan yang dilakukan secara mendadak, pemakaian bahasa syarat, pemikiran yang mendalam. Ragam bahasa ini digunakan untuk tujuan konsultasi. Selanjutnya D. Ragam santai. Ragam bahasa santai dapat diperhatikan pada pembicaraan keluarga atau perkumpulan anak-anak. E. Yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa dilihat dari segi media yang digunakan. Terdapat pula ragam lisan dan tulis. Ragam lisan yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memiliki intonasi, ritme, dan konteks tuturan. Ragam tulis merupakan penggunaan bahasa melalui tulisan. Ragam tulis memperhatikan konteks tata bahasa dan tanda baca. Konteks lahirnya tulisan tersebut perlu diperhatikan oleh pembaca agar tidak salah tafsir. F. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa pesan komunikasi dibagi menjadi 2, yakni ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang digunakan secara efektif, efisien, benar, dan baik. Penamaan ragam bahasa ilmiah lebih karena penggunaannya yang sering dipakai untuk karya tulis ilmiah seperti makalah, tugas akhir, proposal, laporan kinerja, dan sebagainya.
Ragam bahasa tulis resmi yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan fungsi kebahasaan secara cermat dan tepat. Contohnya, penggunaan ragam bahasa ini terdapat dalam penyampaian berita dan karya sastra. 2. Keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kepiawaian pengguna bahasa dalam menggunakan bahasanya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Perbedaan kemampuan tersebut lebih dilatar belakangi oleh intensitas penggunaan bahasanya. Orang-orang yang sering membaca tentu akan memiliki perbendaharaan kosakata yang lebih banyak daripada mereka yang jarang membaca. Orang-orang yang banyak menulis pasti diawali dari banyak membaca. Klasifikasi keterampilan berbahasa. A. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dalam aspek reseptif. Hal itu karena keterampilan menyimak bersifat menerima informasi. B. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan informasi melalui lisan. Semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang terampil berbicara. Keterampilan berbicara termasuk dalam aspek produktif. Hal itu karena berbicara menghasilkan informasi untuk lawan tutur. C. Keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Membaca membutuhkan keterampilan agar kegiatan membaca tersebut menjadi produktif. Membaca termasuk dalam aspek reseptif. D. Keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui tulisan. Menulis termasuk ke dalam aspek produktif. Penulis harus memperhatikan kata, tata kalimat, dan tata bahasanya, sehingga informasi yang disampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Terima kasih.